بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, anak-anakku semuanya, kita berjumpa lagi di Syarif Rosa Channel dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti bab 1 bagian 2, meraih kedamaian dengan ukhuwah. Selanjutnya, sebelum menonton materi video pembelajaran PAI dan budi pekerti ini, saya mohon bantuan anak-anakku sekalian untuk subscribe, like, komen, dan share demi kelanjutan dan eksistensi channel ini di masa yang akan datang dan sebagai perbaikan channel ke depan. Dan semoga kebaikan para pemirsa dan adik-adikku sekalian dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Selanjutnya, perhatikan dan simak materi di pembelajaran ini dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai ada yang kelewat, jangan sampai ada yang ketinggalan, karena semua harus diperhatikan. Selamat menyaksikan. Di dalam infografis pembelajaran ini adalah semua siswa harus mampu membaca Quran Surat Al-Hujurat ayat 10 dengan lancar sesuai dengan kaidah ilmu tajwid dan makhrajil hurufnya. Yang kedua, semua siswa harus mampu menghafal Quran Surat Al-Hujurat ayat 10 dan juga hadis terkait dengan fasih dan lancar. Kemudian yang ketiga, siswa harus mampu berperilaku sesuai dengan Quran Surat Al-Hujurat ayat 10 dalam menerapkan sikap mujahadah nafas dan ukhuwah dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, anak-anakku sekalian, amatilah gambar berikut ini. Lalu tuliskan di buku pelajaran kalian masing-masing pesan-pesan moral atau komentar untuk setiap gambarnya. Kemudian kaitkan pesan moral atau komentar kalian dengan tema meraih kedamaian dengan ukhuwah. Ini adalah salah satu tugas portofolio pembelajaran pendidikan agama Islam materi. Perhatikan bacaan Quran Surat Al-Hujurat ayat 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Quran Surat Al-Hujurat ayat 10. Anak-anakku sekalian, perhatikan materi Quran Surat Al-Hujurat ayat 10. Yang pertama, asbabun nuzul Quran Surat Al-Hujurat ayat 10. Anas radhiyallahu an berkata, dikatakan kepada Nabi Muhammad SAW, sebaiknya baginda menemui Abdullah bin Ubay. Maka Nabi SAW menemuinya dengan menunggang keledai. Sedangkan kaum muslim berangkat bersama beliau dengan berjalan kaki melintasi tanah yang sangat tandus.
Ketika Nabi Muhammad SAW menemuinya, ia berkata, "Menjauhlah dariku, demi Allah, bau keledaimu menggangguku." Maka berkatalah seseorang dari kaum Ansor di antara mereka, "Demi Allah, sungguh keledai Rasulullah SAW itu lebih baik daripada kamu." Maka seseorang dan kaumnya marah demi membela Abdullah bin Ubay, dan ia mencelanya sehingga marahlah setiap orang dari masing-masing kelompok. Dan saat itu kedua kelompok saling memukul dengan melemparkan pelepah kurma, kemudian yang ada dengan sendal dan tangannya, kemudian sampai kepada kami bahwa telah turun ayat surat Al-Hujurat ayat 10 yang artinya jika dua kelompok dari kaum muslimin berperang, maka damaikanlah keduanya. Yang selanjutnya, perhatikan kandungan Quran surat Al-Hujurat ayat 10. Yang pertama, ta'aruf, saling mengenal antara umat Islam bukan hanya menampilkan fisik, namun juga tentang ide, gagasan, dan lain sebagainya. Yang kedua, tafahum, dengan saling mengenal antara sesama umat Islam, maka akan timbul sikap berusaha untuk memahami saudaranya. Yang ketiga, ta'awun, setelah saling memahami sudah terjalin, maka akan timbul sikap saling mendoakan dan saling menolong. Yang keempat, takaful, jika ketika sikap tersebut sudah terlaksana dengan sebaik-baiknya, maka akan timbul sikap senasib dan sepenanggungan, seperti yang sudah dicontohkan oleh para sahabat Ansor Madinah terhadap sahabat-sahabat Muhajirin dari Makkah. Adapun hikmah dari Quran surat Al-Hujurat ayat 10 adalah satu, menumbuhkan sikap saling memahami dan saling pengertian di antara sesama, kemudian menumbuhkan sikap saling tolong-menolong. Kemudian yang kedua, menumbuhkan sikap saling menghormati dan menghargai, akan melahirkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Yang ketiga, menimbulkan tenggang rasa dan tidak mendolimi antara sesama. Yang keempat, tercipta dan terjalinnya solidaritas yang kuat antara sesama muslim. Yang kelima, terbentuknya kerukunan hidup antar sesama warga masyarakat di antara kita. Perhatikan tugas di materi ini adalah menghafal Quran surat Al-Hujurat ayat 10 beserta terjemahnya. Kemudian kalian silakan baca berulang-ulang Quran surat Al-Hujurat ayat 10 ini sampai hafal betul. Kemudian gunakan media yang Anda sukai untuk proses menghafal, dan perhatikan aspek-aspek yang akan dinilai oleh guru ketika nanti kalian diminta untuk menghafal. Antara lain, kesesuaian ilmu tajwid, ketepatan makhrajul huruf, dan kelancaran hafalannya. Semoga kalian bisa menghafal dengan baik, dan semoga juga kalian diberikan kemudahan dan kelancaran dalam menghafal Quran surat Al-Hujurat ayat 10 ini. Akhirnya sampai pada penghujung materi. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau ada kekurangan dan kesalahan. Semoga apa yang sudah saya sampaikan
ada manfaatnya. Dan jangan lupa kalian untuk selalu bersyukur dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah dan selalu diberikan jalan keluar walaupun dalam kondisi pembelajaran jarak jauh sekarang ini. Insya Allah kita akan kembali lagi dalam pembelajaran jarak jauh yang materi selanjutnya. Kita sama-sama berdoa selalu diberikan kesehatan dan kekuatan. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.